Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak tetap semangat. Selamat bertemu kembali di Aksi Nyata Modul 1.1 Penerapan Pemikiran Ki Hajar Dewantara di Kelas dan Sekolah dengan judul Project Miracle Mini Riset Kelangkaan. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Hanjar Giri Anggraini, guru ekonomi SMA Negeri 2 Batang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi dan pengajar praktik Ibu Purniati. Pendidikan sejatinya melihat kodrat diri anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, melalui perwujudan menuntun dalam konteks kearifan lokal sosial budaya Kabupaten Batang. Aksi nyata ini memberikan ruang bagi saya menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam satu rangkaian modul, dimaksudkan sebagai proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan, di mana ia dilihat sebagai kesatuan antara proses pembelajaran dan implementasi di kelas dan di sekolah. Sepanjang proses penerapan aksi modul 1.1, saya melakukan refleksi dan mendokumentasikan dalam bentuk 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas dan di sekolah. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan di kelas dan sekolah. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. 4. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. 5. Testimoni dari rekan guru dan murid. Yuk ikuti aksi nyata modul 1.1 yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Batang. Selama melakukan perubahan di kelas dan di sekolah, perasaan saya senang dan bahagia karena dapat menerapkan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan sejatinya melihat kodrat diri anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Segala upaya yang saya lakukan memperhatikan kodrat alam, yaitu kepentingan murid, baik itu mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatan murid, dengan menuntun anak mewujudkan kearifan lokal sosial budaya daerah. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, di mana muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya daerah. Saya sebagai guru harus menyesuaikan diri juga, karena cara belajar dan interaksi murid abad 21 sangat berbeda dengan murid abad 20. Sehingga dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidikan menuntun para murid. Guna mewujudkan pembelajaran yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dengan menuntun anak mewujudkan kearifan lokal, sosial budaya daerah Kabupaten Batang, yang saya lakukan: 1. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal ini sesuai dengan budaya Bahari Nyadran di Kabupaten Batang jika ditinjau dari segi keramah tamahan masyarakat. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Hal ini juga sesuai dengan budaya Bahari Nyadran, yaitu jika dilihat dari segi religi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan bernalar kritis murid dengan mewujudkan kecintaan kepada lingkungannya melalui pembelajaran berbasis proyek
yaitu pada capaian pembelajaran peserta didik mampu melakukan kegiatan penelitian sederhana dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian mengenai fenomena terjadinya kelangkaan minyak goreng sawit. Yang kemudian kegiatan pembelajaran ini disebut Project Miracle, mini riset kelangkaan, atau bisa juga diartikan penelitian sederhana tentang kelangkaan. 4. Pembimbingan murid disesuaikan dengan minat, apa yang dibutuhkan murid, karakter, dan kodrat murid melalui kegiatan tim ekonomi syariah dan tim peneliti ekonomi dalam rangka mengikuti lomba ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan lomba opsi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik sebagai berikut. 1. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Guru mensosialisasikan 5S kepada murid melalui media banner atau poster dan ditempel di lingkungan sekolah. Selalu melakukan 5S kepada teman dan murid serta tamu yang berkunjung di sekolah. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Murid memimpin doa dan dilanjutkan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai pada jam pertama. Kemudian sebelum pulang sekolah, murid juga memimpin berdoa. 3. Pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan bernalar kritis murid dengan mewujudkan kecintaan kepada lingkungannya melalui pembelajaran berbasis proyek yang kemudian disebut Project Miracle, mini riset kelangkaan. Dengan melihat karakteristik lingkungan Kabupaten Batang adalah daerah pesisir sehingga banyak menghasilkan kelapa, maka penelitian sederhana yang dilakukan murid diberi judul Analisis Kelangkaan Barang dan Jasa menurut ilmu ekonomi konvensional, studi kasus membuat minyak goreng buatan sendiri berbahan dasar kelapa parut dengan metode pengasaman. Murid bebas menentukan tema pengasaman. Pengasaman dapat menggunakan asam jawa, cuka, belimbing, belimbing wuluh, jeruk nipis, dondong, mangga muda, dan cermai. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan di dalam kelas, yaitu ketika identifikasi masalah, membuat proposal penelitian, menyusun rencana kerja, dan presentasi. Juga dilakukan di luar kelas, yaitu ketika membuat minyak goreng dan pengemasan minyak goreng. Kemudian dilakukan di lab komputer, yaitu ketika menyusun laporan penelitian dan menyelesaikan video. Adapun skenario kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu di pertemuan 1, tahapan identifikasi atau pengenalan masalah kelangkaan minyak goreng sawit, dan tahap perumusan strategi perancangan proyek untuk membuat proposal penelitian sesuai tema pengasaman. B. Pertemuan kedua yaitu tahapan menyusun rencana kerja berupa langkah-langkah pembuatan minyak goreng berbahan dasar kelapa parut dengan metode pengasaman dan proses pembuatan. Kemudian C. Pertemuan 3, tahapan pelaksanaan dan monitoring. Dalam hal ini proses pembuatan produk minyak goreng berbahan dasar kelapa parut dengan metode pengasaman dan penyusunan laporan penelitian. Kemudian D. Pertemuan keempat, tahapan pengujian hasil atau presentasi, evaluasi, dan refleksi untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dan pembuatan minyak goreng dengan metode pengasaman.
Kemudian produk yang dihasilkan setiap murid disesuaikan dengan minat dan gaya belajarnya. Murid dapat memilih minyak goreng atau produksi produk minyak goreng kelapa dengan metode pengasaman yang sudah dikemas. Boleh juga memilih membuat laporan penelitian, atau boleh juga memilih bahan presentasi hasil penelitian dan unjuk kerja pembuatan minyak goreng dengan metode pengasaman. Juga peserta didik dapat memilih membuat video proses pembuatan minyak goreng. Kemudian keempat, pembimbingan tim ekonomi syariah. Pembimbingan kegiatan tim ekonomi syariah adalah kolaborasi dari Mapel Pendidikan Agama Islam, Ekonomi, dan Informatika dalam rangka menghadapi lomba yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tahun ini. Sebanyak 5 murid harus melakukan pendaftaran secara online. Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, tim dapat maju ke tahap 1. Ketika pelaksanaan lomba dibutuhkan juga spot internet yang bagus, kemudian PC atau laptop yang ada kameranya, dan tentu saja dilengkapi kamera ruang dari sisi depan dan belakang. Sedangkan pembimbingan tim peneliti ekonomi dalam rangka lomba opsi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, tim peneliti ekonomi harus menyiapkan proposal penelitian. Tim peneliti ekonomi terdiri dari 1 pembimbing guru ekonomi yaitu saya, 1 murid sebagai ketua, dan 1 murid sebagai anggota. Semua data dan syarat lomba diunggah dan dilengkapi di akun ketua tim peneliti. Setelah itu proposal penelitian diupload melalui akun ketua. Saat ini tim peneliti ekonomi lolos proposal opsi dan menuju ke tahap berikutnya, yaitu menyusun laporan penelitian. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan meliputi perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Berikut ini tahapan-tahapan pelaksanaan. Pada tahapan perencanaan aksi nyata, kegiatan terdiri dari berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Silakan direalisasikan saja, dimantapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian dilanjutkan membuat modul ajar. Tahapan penerapan aksi nyata terdiri dari kegiatan 1. Pembiasaan 5S, yaitu memasang banner atau MMT sebagai bentuk dari kegiatan sosialisasi 5S dan melakukan 5S kepada murid, teman sejawat, dan tamu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan membaca Asmaul Husna. 3. Pembelajaran berbasis Project Miracle meliputi identifikasi masalah kelangkaan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan dan monitoring. Semuanya sampai jadi 1 botol. Ya. Lagi diperas lagi. Ya, seperti itu ya nak ya. Diuleni dulu betul. Gimana, sudah jadi 1 botol? Sudah jadi 1 botol. Oke. Nanti disimpan di kulkas ya. Mana punya Mucin? Oke. Sudah diperasin? Sudah, Ci. Iya. Pakai apa kelompok 1 pengasamannya? Asam Jawa. Oke, pinter. Pengujian hasil. Empat, pembimbingan tim ekonomi syariah. Berikut ini adalah tahap refleksi. 1. Pembiasaan 5S. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran berjalan dengan lancar. 2. Proses pembuatan minyak goreng mengalami sedikit kendala, yaitu karena arus listrik padam menyebabkan lemari es atau kulkas mati, sehingga proses munculnya kanil agak terhambat. 3. Tim ekonomi syariah hanya sampai tahap penyisihan pada lomba yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 4.
tim peneliti ekonomi lolos seleksi proposal opsi dan lanjut ke tahap laporan penelitian di tingkat nasional. 5. Pembimbingan tim peneliti. Berikut ini testimoni dari rekan guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayyin Fatul Hasan. Saya salah satu guru di SMA Negeri 2 Batang, guru bahasa Indonesia. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan pembelajaran miracle yang dilaksanakan oleh Ibu Hanjargiri Anggraini SPD MSI. Proses pembelajaran miracle atau mini riset kelangkaan yang dilakukan oleh Ibu Hanjargiri itu sangat penting dan patut untuk dilaksanakan dalam pembelajaran karena sangat berpotensi sekali untuk peserta didik. Secara langsung, pembelajaran berdasarkan minat dan karakter peserta didik. Nah, pembelajaran ini membuat produk dan bernilai, baik dari sisi ekonomi maupun daya inovasi teknologi. Nah, semoga dengan pembelajaran ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi peserta didik. Oleh karena itu, semoga diterapkan di pembelajaran-pembelajaran lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arsyadya Noval Mustafa. Saya dari kelas 7. Saya sedang melakukan pembelajaran ekonomi, analisis kelangkaan barang dan jasa, studi kasus membuat minyak goreng berbahan dasar kelapa parut dengan metode pengasaman menggunakan kedondong. Hal yang paling saya sukai adalah pada bagian membuat minyak goreng karena dilakukan di luar kelas, yaitu di sekitar lapangan sekolah. Hal yang paling saya sukai adalah ada kegiatan menceritakan proses pembuatan minyak goreng karena saya lebih percaya diri kalau bercerita. Hal yang paling saya sukai adalah pada kegiatan membuat video tentang proses pembuatan minyak. Sukai adalah pada bagian menyusun laporan penelitian karena saya suka menulis. Demikian aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.